Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah belajar pembelajaran fisika dan juga rekan-rekan seperjuangan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran abad 21 yang mana di sini terdiri dari saya, Ningsih, Cecep, dan juga Epa Halimatus Syadiah. Di sini ada 2 sesi ya. Yang pertama sesi pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab ya. Supaya mengefisiensikan waktu, di sini ada beberapa, tolong di next ya. Ada beberapa materi. Yang pertama tentang pengertian, yang nomor kedua peran dan kompetensi pembelajaran abad 21, dan yang ketiga karakter dan peran guru dalam pembelajaran abad 21, dan yang terakhir model pembelajaran 21. Supaya mengefisiensikan waktu, langsung saja kepada pemateri yang pertama. Kepadanya saya persilahkan. Pengertian pembelajaran abad ke-21 adalah pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang dirancang untuk generasi abad 21 agar mampu mengikuti arus perkembangan teknologi terbaru. Siswa diharuskan untuk bisa menguasai 4 keterampilan belajar, yaitu 4C, yakni Creativity and Innovation, Critical Thinking and Problem Solving, dan Communication dan Collaboration. Ada 4 prinsip pembelajaran abad 21. Yang pertama yaitu pembelajaran harus berpusat kepada siswa. Yang kedua, pembelajaran harus kolaboratif. Yang ketiga, belajar harus memiliki konteks. Yang keempat, sekolah harus terintegrasikan dengan lingkungan masyarakat atau sosial. Yang pertama, pembelajaran harus berpusat kepada siswa, yaitu perkembangan pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pada tataran ini, siswa ditempatkan sebagai subjek pembelajaran yang secara aktif pengembangan minat dan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, siswa tidak lagi dituntut untuk mendengarkan dan menghafal materi yang diberikan guru, tetapi berupa mengonstruksi pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan kapasitas dan tingkat perkembangan berpikirnya, sambil diajak berkontribusi untuk memecahkan masalah-masalah yang nyata yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, siswa perlu belajar agar mampu berkolaborasi dengan orang lain. Berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda dalam latar budaya dan nilai-nilai yang dianutnya. Saat menggali informasi dan membangun makna, siswa mesti didorong untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya. Dalam mengerjakan suatu proyek, siswa perlu belajar bagaimana menghargai kekuatan dan talenta setiap orang, serta bagaimana mengambil peran dan menyesuaikan diri secara tepat dengan mereka. Yang ketiga, belajar harus memiliki konteks. Belajar tidak akan banyak berarti jika tidak memberi dampak terhadap kehidupan siswa di luar sekolah. Oleh karena itu, materi pelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Guru mengembangkan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa terhubung dengan dunia nyata. Guru membantu siswa agar dapat menemukan nilai, makna, dan keyakinan atas apa yang sedang dipelajari, serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang keempat yaitu sekolah harus integrasikan dengan lingkungan masyarakat atau sosial.
Dalam upaya mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, sekolah dapat memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya, misalnya mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat, di mana siswa dapat belajar mengambil peran dan melakukan aktivitas tertentu dalam lingkungan sosial. Siswa dapat dilibatkan dalam berbagai pengembangan program yang ada di masyarakat, seperti program kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Di samping itu, siswa perlu diajak pula mengunjungi panti-panti asuhan untuk melatih kepekaan, empati, dan kepedulian sosial. Ada konsep dalam pembelajaran abad 21 yang pertama yaitu daya cipta dan inovasi. Di elemen ini siswa akan diajak untuk bisa membiasakan diri dalam melakukan dan menjelaskan setiap ide yang ada di kepalanya. Yang kedua yaitu kerjasama. Elemen kerjasama ini akan mengajak siswa untuk belajar membuat grup atau kelompok, menyesuaikan dan kepemimpinan. Yang ketiga komunikasi. Di elemen ini harus menguasai, mengatur manajemen, dan membuat hubungan komunikasi yang baik dan benar secara tulisan, lisan maupun multimedia. Yang keempat, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Melakukan pelarangan yang masuk akal dan baik dalam menyelesaikan yang rumit sehingga tercipta pemahaman yang komprehensif. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Pak. Lanjut kepada pemateri yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh Cecep. Kepadanya, saya persilahkan. Moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan peran dan kompetensi belajar abad 21 bagi siswa. Di mana peran dan kompetensi pembelajaran abad 21 ini berperan penting dalam pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, di sini ada peran siswa dalam penerapan pembelajaran, diantaranya yang pertama yaitu bisa belajar secara kolaboratif, di mana belajar secara kolaboratif itu bisa berkelompok dengan sesama, baik itu sekelas maupun luar kelas. Yang kedua, belajar berbasis masalah. Nah, peran siswa dalam peran pembelajaran di antaranya yaitu belajar berbasis masalah, berarti memecahkan suatu masalah. Baik itu kelompok maupun individu. Yang ketiga yaitu memiliki kemampuan high order thinking. Yang keempat yaitu belajar mengajukan pertanyaan. Di mana belajar mengajukan pertanyaan itu setiap orang atau setiap guru dalam menyampaikan materi itu harus mengajukan pertanyaan, baik itu pertanyaan dalam pelajaran maupun luar, boleh ya. Yang terakhir yaitu terdapat kompetisi menjadi landasan dasar untuk merancang pembelajaran yang sesuai agar siswa bisa beradaptasi di lingkungan abad 21. Yang pertama yaitu way of thinking, artinya cara berpikir. Nah, bagaimana cara berpikir si siswa itu, baik itu secara penalaran luar maupun secara penalaran pelajaran. Yang kedua yaitu skill for living in the world, adalah cara seseorang untuk bisa hidup pada dunia abad ke-21. Nah, pada abad ke-21 ini siswa itu seharusnya harus lebih, pengetahuannya harus lebih luas, karena di abad 21 ini teknologi semakin canggih sehingga mempermudahkan segala hal yang dapat seseorang belajar dengan baik. Yang ketiga yaitu way of working, adalah cara kerja atau apa yang harus siswa kerjakan. Nah, caranya itu, untuk cara kerja siswanya itu bagaimana bisa dilakukan dengan secara daring, kelompok, individual, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu tools of working, artinya agar manusia bisa memaksimalkan dalam bekerja secara mandiri maupun grup. Nah, di sini yang terakhir ya, agar manusia bisa memaksimalkan, baik memaksimalkan dalam artian bisa memaksimalkan waktu, tempat, dan lain sebagainya.
Nah, bekerja secara mandiri itu maupun grup. Bekerjanya itu harus biasanya dibagi-bagi ya, baik itu mandiri maupun grup. Mungkin cukup sekian ya pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih tahap belajar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Wabarakatuh. Baik, terima kasih Cecep atas pemaparan materinya. Dan untuk selanjutnya, materi yang ketiga, saya persilahkan kepada Ningsih. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakter dan peran guru dalam pembelajaran abad ke-21. Yang pertama adalah peran guru pada abad ke-21 adalah sebagai resource links, kedua membangun karakter siswa, ketiga menanamkan entrepreneurial mindset pada siswa, keempat, mengajarkan pemikiran kritis. Kelima, menciptakan tantangan kepada siswa. Dan yang terakhir, membangun komunitas belajar. Sedangkan untuk karakter guru yang harus ada pada abad ke-21, diantaranya adalah lifelong learning adalah karakter guru sebagai pembelajar tekun sepanjang hayat, di mana guru harus bisa mengembangkan pemahaman dan pengetahuannya secara terus-menerus melalui cara membaca, melatih keterampilan diskusi dengan guru yang lain dan para pakar yang terpercaya. Kedua, menerapkan pendekatan diferensiasi, yaitu karakter ini mengimplementasikan pendekatan yang sesuai dengan cara belajar siswa. Ketiga, kreatif dan inovatif, yaitu guru dituntut untuk bisa memberikan pembelajaran yang bagus dan sumbernya juga tidak boleh monoton atau harus bervariasi pembelajaran yang membuat kelas menjadi lebih dinamis dan tidak bosan. Yang keempat, relatif. Dengan adanya sikap relatif ini, guru dapat mengembangkan pembelajaran akan semakin efektif, di mana merefleksikan diri pembelajaran akan semakin meningkat. Yang keempat, kolaboratif, yaitu salah satu karakter yang bisa membuat pembelajaran ini istimewa adalah keterlibatan guru dan murid bekerja sama. Yang seterusnya, mengoptimalkan teknologi, yaitu karakter yang utama dari pembelajaran abad ke-21 ini, di mana teknologi berperan sangat signifikan. Di sini guru juga harus bisa mengoperasikan teknologi terkini dengan maksimal, terutama teknologi internet yang mana nantinya bisa digunakan untuk memaksimalkan pembelajaran. Yang terakhir, menerapkan student center. Pada karakter ini, pembelajaran akan berpusat pada siswa sehingga guru di sini akan bertugas menjadi fasilitator. Siswa akan melakukan pembelajaran aktif sehingga daya inisiatif dan kreativitasnya akan tumbuh. Sekian penjelasan dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ningsih atas pemaparan materinya. Dan untuk materi yang terakhir, yang keempat, itu akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang model pembelajaran abad 21. Nah, di pembahasan model pembelajaran abad 21, itu terdapat 6 model pembelajaran yang bisa menunjang kapasitas siswa dalam abad 21 ini. Artinya, ke-6 model ini bisa menunjang, juga bisa dijadikan sebuah referensi untuk kita menunjang keberhasilan siswa dalam belajar. Yang pertama itu ada yang namanya problem-based learning, yang mana model pembelajaran ini adalah sistem pembelajaran yang berpijak pada masalah yang dihadapi siswa, baik dalam prosesnya maupun dalam hasilnya, mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, sementara itu, model ini berfungsi agar siswa
bisa mandiri dalam menemukan solusi berdasarkan masalah yang ada. Dalam prosesnya pembelajaran PBL ya, atau Problem Based Learning, atau dalam bahasa Indonesia berarti pembelajaran berbasis masalah, akan memanfaatkan strategi yang lebih terstruktur untuk menemukan solusi dari masalah tersebut dalam kehidupan sehari-hari siswa tersebut. Nah, yang kedua, ada yang disebut dengan discovery learning, yang mana model ini merupakan model pembelajaran yang disampaikan kepada siswa dan siswa akan memahaminya secara independen. Dalam hal ini, siswa akan diberikan kemampuan cara menjadi seorang ilmuwan. Nah, itu yang dinamakan discovery learning. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, production based training, yang mana model pembelajaran ini merupakan proses pendidikan dan juga pelatihan pada proses produksi, di mana peserta didik diberikan pengalaman belajar pada situasi yang kontekstual mengikuti aliran kerja. Dimulai dari perencanaan berdasarkan pesanan, pelaksanaan, dan juga evaluasi produk. Nah, itu yang dinamakan production based training. Dan yang selanjutnya itu ada namanya inquiry learning, yang mana model pembelajaran ini adalah pendekatan yang menekankan pada keaktifan siswa dalam proses belajar. Daripada guru memberikan ceramah atau memberikan sebuah materi mengenai hal-hal yang perlu diketahui oleh siswa, siswa lebih dipacu untuk mengeksplorasi gagasan dan mengajukan pertanyaan dari berbagai sudut pandang mengenai materi tentang pembelajaran tersebut. Itu yang dinamakan inquiry learning. Dan yang keempat, ada yang disebut dengan project based learning. Jadi model pembelajaran ini pada abad 21 itu merupakan dasarnya merupakan itu gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka atau secara virtual. Nah, project based learning ini juga metode yang mampu untuk mendorong atau menerapkan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa tersebut. Itu yang terakhir, ada yang disebut dengan thinking factory, yang mana model pembelajaran ini berpusat pada produksi atau jasa yang menyelaraskan pembelajaran dan juga pelatihan yang berdasarkan pada prosedur dan standar yang ada, baik itu yang sudah ditetapkan oleh dunia dan lain sebagainya, serta disesuaikan dengan situasi yang sekarang, seperti zaman sekarang ya, penuh dengan modern, jadi disesuaikan dengan zamannya, artinya fleksibilitas. Nah, thinking factory ini diterapkan di lingkungan sekolah kejuruan atau SMK. Nah, itu ya dari keenam model pembelajaran pada abad 21. Seperti itu. Adapun nanti ya di akhir ada proses tanya jawab. Adapun kesimpulannya yang dapat saya tarik dari tadi pembahasan awal dari pengertian dan juga sampai pada pembahasan saya mengenai model-model pembelajaran pada abad 21, kesimpulannya yaitu adalah pembelajaran ini terdapat dua skill
yang harus ditingkatkan oleh guru. Di antaranya adalah yang pertama itu bertujuan untuk kemampuan beradaptasi dengan zaman, yakni matematika, verbal, dan juga pengetahuan. Dan yang kedua adalah kemampuan untuk memperoleh solusi, melakukan kolaborasi, kemandirian, dan komunikasi. Pembelajaran abad 21 ini sangatlah solid, bisa diterapkan. Terlebih dengan konsep 4C ya. Dengan menerapkan konsep tersebut, maka siswa akan bisa meraih masa depan gemilang atau juga masa depan yang cerah. Selain itu, pembelajaran ini memiliki konsep the picture of liberating equation ya, yang merupakan sebuah konsep pembelajaran yang dikembangkan di Amerika. Itu mungkin kesimpulan yang dapat saya tarik mengenai pembahasan dari awal sampai akhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah, proses pemaparan materi berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang sudah kelompok kami sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa direalisasikan di dalam kehidupan. Dan mohon maaf bila mana dalam pemaparan materi ini ada hal-hal yang kurang berkenan dan juga dalam pembahasan atau penjelasannya tidak sesuai dengan frekuensi dari pemikiran kalian semua. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.